Tapi kalau pembunuhan karakter, dibuatnya malu orang tersebut. Pada akhirnya, aku kan tak membunuh, dia bunuh diri sendiri. Iya, penyebab dia bunuh diri itu apa? Ada penyebabnya, ada. Dibuli, dicaci, dimaki, dikucilkan. Habis Pak. Naik ke atas gunung, lompat dia ke bawah. Bunuh diri dia. Itu kan tak salah aku. Salah dia kenapa dia jelek. Itu masalah tuh Pak. Ini pembunuhan karakter Pak. Kita ambil contoh. Yang paling sederhana Bapak Ibu. Ini kasus nyata. Seorang pemuda datang ke rumah Bapak Ibu. Dia habis pinjam online. Pinjaman online. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia tak mampu mengembalikan pinjaman online tadi, salah memang. Yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Yang menjadi masalah bukan itu. Ketika dia tak sanggup mengembalikan, tidak tahu dari mana data dia dapat. Wallahu alam. Apakah itu ada orang-orang tertentu yang memang sengaja mencari data dia, disebarkan data dia, dibuat orang lain itu tidak percaya terhadap dia, disebarlah video-video dia, disebar foto dia, tidak pakai baju, sedang berhubungan badan dengan wanita. Itu videonya memang editan. Tapi Bapak Ibu, itu pembunuhan karakter. Hanya tak bisa membayar pihak-pihak tertentu, maka Bapak Ibu hati-hati yang pinjam online ini, hati-hati betul. Itu kemudian data itu dibocorkan. Dibocorkan kemudian di-share di mana? Di-share di WhatsApp, di-share di Facebook, di-share di media sosial. Di mana-mana di-share. Pemuda ini tidak mau bayar hutang. Itu sampai Pak ke HP kita. Orang-orang yang tak kenal pun sampai. Dilihat kontak-kontak dia. Ini apa namanya? Hacker ya, yang main tuh hacker-hacker. Dilihat. Masalahnya adalah foto yang disebarkan itu meskipun pada hakikatnya tidak benar. Dia tidak pakai baju. Kemudian apalagi perempuan, dibuatnya mohon maaf tanpa busana. Pokoknya dibuatnya sedemikian jeleknya. Akhirnya apa? Mental kita kena Pak. Mental kena. Akhirnya apa kata laki-laki tersebut? Selama 2 bulan dia tak bisa keluar, tak berani keluar dari rumah. Setiap keluar rumah ada orang yang orang tak mau lagi berkawan. Karena apa? Karena kasus tadi. Hari ini terlalu mudah bagi orang melakukan pembunuhan karakter. Terlalu mudah untuk melakukan pembunuhan karakter. Kita ambil contoh. Ada seorang pemuda misalkan tak suka dengan dengan imam masjid misalkan. Dijelek-jelekkannya imam masjid tadi, bukan hanya sekedar itu, diisukanlah apa ABC. Misalkan imam masjid ini sedang berdiri dengan seorang perempuan misal. Padahal dalam konteks perempuan itu mungkin bertanya kepada imam masjid tadi. Difoto. Ini karena tak suka kan ini, difoto, disebarkan. Ini sudah berzina kata dia. Berzina. Bapak Ibu tahu siapa yang saya sebutkan tadi? Karakter ini pernah terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan oleh Abu Ubaid bin Salul. Siapa dia Bapak Ibu? Siti Aisyah. Turun surat An-Nur ayat 1 sampai 9. Itu yang difitnah siapa? Pembunuhan karakter siapa? Istri Nabi. Nabi ketika itu tak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Umar bin Khattab? Perintahkan aku bunuh. Abu Ubaid bin Salul itu kita potong kepalanya sekarang. Apa jawaban Nabi? Kau mau orang-orang lain melihat bahwa Nabi membunuh sahabat dia sendiri? Begitu munafiknya dia, Abu Ubaid bin Salul tadi, masih dikatakan oleh Nabi sahabat. Dan kejadian itu hari ini kita temukan Bapak Ibu. Kaum munafik itu banyak Bapak Ibu, banyak. Bahkan kadang-kadang dari teman kita Pak, berkawan lama tiba-tiba mohon maaf, berkawan lama tiba-tiba awak pun yang dimakan dia. Nah, ini masalah nih Bapak Ibu. Di-share lah video tadi. Padahal Pak Imam tadi cuma berdiskusi. Ibu tuh mungkin bertanya, di foto. Imam berselingkuh karena kebencian. Atau ada karena yang lain, ada. Mungkin karena urusan-urusan dunia, karena urusan politik, karena urusan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lebih berbahaya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah. Terkhusus bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki yang luas. Kemudian Allah istiqamahkan kita semua dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah anugerahkan kita sifat pejuang agama yang selalu memperjuangkan nilai-nilai agama di tengah huru-hara fitnah yang begitu besar yang kita hadapi hari ini. Maka Bapak Ibu, satu nasihat yang disampaikan oleh para ulama dan juga Nabi menyampaikan dalam hadisnya, as-sabir ala dinihi qal qabid alal jamri. Bersabarlah dengan keadaan hari ini yang kita hadapi. Orang yang bersabar dengan keadaan hari ini di zaman yang penuh fitnah, kata Nabi, mereka seperti orang yang sedang memegang bara api. Keselamatan mereka hanyalah pada kesabaran mereka. Istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, insyaallah Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita. Kemarin terakhir sampai tujuan pembunuhan. Nah, ini yang kita tulis kemarin adalah dunia, kekuasaan, kedudukan dan kehormatan atau kehormatan. Allah berkata di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, kata Allah, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Ini kalimatnya simple, tak perlu lagi pemahaman yang lebih dalam sebenarnya. Kata Allah, مَنْ قَتَلَ أَوْ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ wa'adda lahum azaban azima. Yang pertama, orang yang membunuh itu, kata Allah, langsung diancam neraka jahanam. Itu tidak ada lagi konsep, tidak ada lagi di situ tawar menawar. Tetapi orang yang membunuh ini mesti ada motif. Ada motifnya yang harus dipahami terlebih dahulu. Umar bin Al-Khattab ketegasannya dalam ketika beliau menjadi seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi seorang khalifah. Pada masa Harun Ar-Rasyid, pada masa Malik bin Marwan, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, pada masa Abdul Hamid. Yang kedua, apa yang saya sebutkan tadi, nama-nama para khalifah-khalifah yang sangat arif dan bijaksana pada kasus pembunuhan. Satu ketika ada seseorang yang telah melakukan pembunuhan di masa Umar bin Al-Khattab. Jadi ketika beliau membunuh orang tersebut, kemudian ketika ingin diqisas, ingin disidang oleh Umar bin Al-Khattab, dibawa dan ditanya,
Apa alasan engkau membunuh? Jawabannya sederhana. Aku menjaga kehormatanku dan kehormatan keluarga. Ketika itu hukum yang diberikan tidaklah hukum mati. Jadi kalau ada orang membunuh dalam Islam, an-nafsu bin nafs. Jadi jiwa dengan jiwa. Jadi orang yang membunuh maka dia harus dibunuh. Pada konteks ini itu disesuaikan dengan kondisi. Artinya apa? Tidak semenah-menah para khalifah terdahulu memang mereka menjalankan hukum Islam. Tetapi hukum Islam yang dijalankan menyesuaikan pada kondisi kepemimpinan ketika itu. Menyesuaikan kepada arif dan bijaksananya seorang pemimpin. Dan ini yang disampaikan. Apa kata Umar bin Khattab? Apa alasan anda membunuh? Alasan dia membunuh ketika itu menjaga kehormatannya. Kita ambil contoh. Ketika bapak dibegal di tengah jalan, bapak otomatis jaga diri, tidak mungkin ambillah. Daripada aku membunuh kau, lebih baik kau bawa aja lah. Tidak mungkin. Mesti kita melawan. Atau kalau kita tak berani, paling tidak kita kabur, kita cari bantuan. Tapi dalam kondisi tersebut ketika kita melawan, kemudian terbunuhlah lawan kita tadi, secara hukum kita tidak dikenakan hukum dan tidak dibebankan hukum. Secara hukum. Yang menjadi masalah hari ini adalah tergantung posisi hukum tadi. Kuat ke sebelah mana? Kuat ke sebelah orang yang dibegal atau kuat ke sebelah orang yang membegal? Kalau kuat sebelah orang yang dibegal aman. Tapi kalau kuat dari sebelah orang yang membegal, misal ada yang membegal si A misalkan, ternyata yang membegalnya orang kaya, bisa dia suap menyuap, selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Kasus sebelumnya tahun 2017 kasus itu terjadi. Seorang pemuda menjaga diri dia ketika dia dirampok, ketika dia dibegal di tengah jalan di salah satu kota di Indonesia. Dan ini viral waktu itu. Dan beliau yang masuk penjara karena dia menjaga diri dia, kehormatan dia, dan dia di penjara. Wah, ini unik. Di dalam agama Islam tak seperti itu. Ada orang yang menjaga harga diri dan kehormatannya, baik itu harta dia. Perampok masuk ke rumah kita, pencuri masuk ke rumah, dan tantangannya kematian. Maka pada kondisi seperti itu, ketika kita melawan dan mohon maaf pencurinya terbunuh oleh tangan kita, dalam agama kita tidak disalahkan. Konteks ini menjaga. Maka hukum ini terikat dengan hukum Islam. Ada namanya maqasidus syariah. Menjaga tujuan-tujuan agama, maqasid. Salah satunya ada hifzul mal, ada hifzul nafas, menjaga jiwa, menjaga harta, dan ada juga menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, hifzul nafas, hifzul nasl. Di dalam hukum Islam saja, dalam tujuan-tujuan syariat Islam saja, kita dibenarkan, sangat dibenarkan menjaga jiwa, menjaga harta. Maka hukum menjaga harta kita, kehormatan kita, harga diri kita, menjaga harga diri atau kehormatan agama, itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada orang yang mengganggu, kita wajib melawan, wajib kita melawan. Dan ketika kita melawan pada kondisi yang bersamaan dan meninggal orang yang melakukan perampokan, pencurian terhadap kita atau apapun itu, dia ingin bunuh kita tapi yang mati malah dia, itu tidak bisa disalahkan. Dan tidak ada hukum yang sebenarnya mengatur hukum ini kecuali membenarkan perilaku orang tersebut. Nah, ini penting untuk dipahami. Pada konteks ini, orang yang membunuh, misalkan membunuh pencuri tadi, itu orang yang tidak sengaja. Membunuh dengan tidak sengaja, membunuh dengan menjaga kehormatan, dengan menjaga harta, dengan menjaga jiwa dan lain sebagainya. Dan ini di dalam Islam bukan membunuh namanya, tapi bertahan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhad. Aku diperintahkan oleh Allah, kata Nabi, untuk bertahan, menyerang setelah diserang. Kalau dia tak menyerang kita, kita tak usah serang dia. Loh, sekarang bukan tidak begitu, saling serang malah. Nah, yang serang saya serang dia. Nah, nanti kita sebutkan model pembunuhan itu Bapak Ibu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi motif pembunuhan itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja.
Yang sengaja itulah yang kemudian yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ada orang merampok sekaligus bunuh. Di akhir zaman kata Nabi, akan banyak kalian jumpai orang-orang begitu mudah membunuh jiwa orang lain, saking tak berharganya jiwa itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami bahwa di akhir zaman itu kata Nabi memang pembunuhan itu marak. Pembunuhan itu marak. Maka jaga anak, cucu dan lain sebagainya, tolong dijaga. Hari ini salah gaul kita susah. Salah gaul susah. Salah pergaulan anak kita, bertengkar, nyawa melayang. Nyawa yang melayang. Tukang parkir bisa membunuh kawan sendiri hanya gara-gara lahan parkir. Ini kasus 2022. Rame, tukang parkir membunuh kawan sendiri hanya gara-gara rebutan lahan parkir. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ada motif, ada tujuan. Mengapa mereka membunuh? Nah, membunuh tadi ada dua macam. Satu yang sengaja, satu yang tidak sengaja. Yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah yang sengaja. Yang tak sengaja Islam tak bisa katakan. Dan tidak ada hukuman terkecuali ada orang yang motif-motif tertentu ingin melakukan pembunuhan dengan gaya-gaya tertentu. Yang tadi kita sampaikan. Tetapi tak sengaja kita membunuh dalam bertahan, maka di dalam Islam itu tidak dipermasalahkan. Nah, ancaman yang tadi Allah berikan kepada pelaku pembunuh tadi, yang membunuh dengan sengaja. Apa ancaman bagi Allah dari Allah? Satu, neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Tapi kalau sebelum mati taba ilallah, bertaubat dia kepada Allah sebelum dia mati, fataqabbala taubatahu, Allah terima taubatnya. Ini Bapak Ibu jangan pernah merasa bahwa Islam itu akan meninggalkan pelaku-pelaku kezaliman. Tak. Bahkan Allah lebih dekat bersama mereka ketimbang kita Bapak Ibu. Qul ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah. Kalimat pertama. Yang kedua, la taqnatu min rahmatillah. Jadi orang yang banyak dosa dia, yang sudah israf, 100 orang yang dibunuh dia, masih ada pintu taubat bagi mereka. Sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, kalau mereka taubat, Allah terima taubat mereka. Termasuk sekalipun syirik. Sekalipun dosa syirik. Kalau bertobat. Kalau tak bertobat, kekal di dalam neraka, khalidam fiha. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepada mereka dan murka. Jadi orang yang pernah membunuh jiwa manusia, satu orang saja, faka'annama qatalan nasa jami'an. Orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap manusia dengan sengaja, maka dia seakan-akan dosa dia sama membunuh dengan sekian banyak manusia. Baik Bapak Ibu ya. Nah, kalau satu orang saja yang kita bunuh, faka'annama qatalan nasa jami'an. Seorang sahabat Nabi, ketika dia membunuh dengan tak sengaja, dia membunuh sahabat dia, kawan dia, artinya sesama agama dia, sesama muslim, penyesalan dia begitu besar. Datang dia kepada Nabi, dia katakan, bagaimana Nabi? Aku sudah membunuh saudara kita, sesama muslim. Ketika dia hendak dibunuh, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Oh, itu diancam sama Nabi. Ketika orang ingin dibunuh, bersyahadat dia. Usamah itu seorang sahabat Nabi, panglima perang. Oh, itu gagah sekali kalau dalam berperang. Satu ketika orang kafir Quraisy tadi ingin membunuh Nabi. Ketika ingin membunuh Nabi, diperangi oleh Usamah. Ketika pedangnya Usamah ingin sampai ke leher musuh tadi, seketika musuh tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang tadinya pedang itu melayang, langsung di stop sama Nabi. Tapi ternyata kata Usamah, dia itu menipu, langsung dibunuhnya. Apa kata Nabi kepada Usamah? Andai kata dia betul bertobat kepada Allah dan masuk ke dalam Islam, dan Allah terima Islamnya, maka terkutuklah anda dan celakalah dirimu, kata dia. Menyesal. Tapi kalau dia menipu, itu yang menjadi masalah hari ini. Karena orang hari ini tak sama dengan dulu. Kalau orang hari ini betul letak orang hari ini, dia pura-pura menipu dia. Pura-pura bersyahadat, pura-pura masuk Islam.
Orang yang sudah tidak menyerang saja dia masuk Islam pura-pura tapi menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini gaya-gaya orang sekarang. Kalau dahulu lain cerita dalam perperangan. Sehingga ketika itu kata Nabi, celakalah engkau. Bertaubatlah. Usama tadi diperintahkan oleh Nabi, bertaubatlah kepada Allah. Semoga Allah menerima taubatmu. Kata. Itu satu orang. Dan kasus yang sama ketika ada seorang pemuda membunuh 99, datang kepada rahib, seorang pendeta atau yang mengerti ahlul kitab. Rahib itu ahlul kitab, yang mengerti ahlul kitab. Apa kata rahib tadi? Allah tak terima taubat orang macam kau ni, kata dia. Dia tak akan terima, kata dia. Dosa aku banyak, tak akan Allah terima, kata dia. Dibunuhnya rahib tadi, jengkap jadi 100. Hadisnya masyhur dalam kitab Al-Arba'in, karangan Imam An-Nawawi. Dibunuh jadi 100, lengkap jadi 100. Kasus ini pernah terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ya Allah, ya Rabbi. Ketika itu yang dibunuh bukan laki-laki tapi perempuan. Setelah dilakukan hubungan atau diperkosa, kalau bahasa kitanya, diperkosa baru dibunuh. Nah, siapa nama ini dulu nih? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang dibunuhnya ditanam di tebu, pohon tebu. Ya Allah. Siapa? Dukun-dukun itulah pokoknya, waktu itu dukun itu. Cita-cita dia harus membunuh 99 orang biar dapat kekebalan, ilmu kebal, kata dia. Baik, itu lebih gila lagi kalau begitu. Itu dosanya banyak, itu sudah membunuh, sudah syirik, sudah kafir, itu sudah kafir betul itu orang-orang seperti itu. Banyak dosanya, berzinah dia. Jadi banyak dosanya. Nah, banyak kali dosa dia, kata Allah, qul li'ibadiyalladzina asyrafu. Mereka disebut dengan israf. Dosa dia sudah berlebihan. Tapi Allah turunkan salah satu sifat terbaik Allah terhadap orang yang sudah banyak dosa tadi, rahmat. Yang Allah turunkan rahmat. Kalau dosanya cuma satu, Allah turunkan ghafar. Ghafar itu pengampun. Tapi kalau dosanya saking banyak dosanya, Allah manggilnya dengan kalimat yang baik. Kalimat yang paling baik itu ketika dipanggil adalah qul li'ibadi, ibad. Katakan untuk hamba-hambaku, kata Allah. Nah, itu lebih baik lagi, Pak. Itu kalimat paling halus. Ketika Allah memanggil hambanya dengan kalimat ibadi, itu kedekatan Allah dengan hamba tersebut sangat dekat. Maka kalimat yang turun, sifat yang turun kepada pelaku dosa yang begitu besar, bahkan saking besarnya dosa-dosa mereka, Allah turunkan sifatnya sebagai sifat pemurah yang disebut dengan rahmat. Fir'aun kurang apa? 2 nabi turun sekaligus. Saking baiknya Allah kepada Fir'aun yang sudah ngaku Tuhan saja, Allah turunkan 2 sekaligus nabi untuk bisa mengajak Fir'aun ini taubat. Baik, kembali kepada poin tadi. Wala'anahu, Allah kemudian melaknat dia. Allah laknat. Sudah berapa tu? Jahanam. Kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia. Allah laknat dia. Dan Allah janjikan bagi dia azab yang sangat besar. Walahu azabun azim. Di dalam hadis yang lain dikatakan, dikatakan Allah tak mau melihat mereka. Allah tak mau mensucikan mereka. Allah tak mau berbicara dengan mereka. Oh, bayangkan, tambah 3 lagi Bapak Ibu. Berarti berapa? 5 tambah 3, 8. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini Bapak Ibu. Jadi membunuh ini tidak gampang, begitu berat dosanya bagi seorang pembunuh. Dan harus kita menjaga diri kita. Kemudian Allah katakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak ada yang boleh membunuh manusia kecuali yang benar-benar dibenarkan oleh agama. 3. Dalam hadis Nabi 3. Kita boleh membunuh orang itu 3. Dan itu pun ada prosedur tertentu, tidak bisa sembarangan. Yang pertama kata Nabi, murtad. Man irtadda an dinihi damuhu halal. Ini ada alasannya, ada. Karena orang murtad itu ketika mereka keluar daripada Islam, mereka akan menyerang Islam, Pak. Dan dia menjadi musuh, Pak. Itu alasan Nabi kenapa. Itu terjadi Bapak Ibu. Terjadi. Apa yang terjadi ketika masa Nabi? Ketika masa baginda Nabi Muhammad SAW dalam perpindahan kiblat. Dalam perpindahan kiblat, ini sejarah nih. Dalam perpindahan kiblat itu banyak sekali yang murtad itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kabilah-kabilah Quraisy yang ada di Yasrib itu, mereka masuk Islam, mereka kemudian
berbaiat kepada Nabi itu karena karena mereka tahu bahwa kiblatnya ketika itu adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu kiblatnya. Sehingga orang Yahudi ini merasa kiblat kita sama. Setelah Nabi sampai di Kiblatain, yang hari ini disebut dengan Kiblatain, ketika Nabi sedang sholat dengan para sahabat, turun perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Berbalik, Pak. Yang tadinya sedang sholat, Nabi sedang sholat, turun perintah, Nabi berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setengahnya murtad. Apa jawaban mereka terhadap Nabi? Anda gila, katanya. Nabi dikatakan gila. Dan mereka keluar daripada Islam murtad. Yang hadir ketika itu setengahnya murtad. Kenapa? Karena ketika itu Yahudi yang masuk Islam tadi, mereka merasa ada kesamaan dengan Nabi ketika Masjidil Aqsa, kiblatnya sama. Dan orang Yahudi kiblatnya memang itu. Sehingga ketika perpindahan itu liyusat bitabihi fuad. Kata Allah, kami pengen tahu yang mana yang betul-betul beriman. Ketika dipindahkan ke Masjidil Haram, itu orang-orang Yahudi yang tadi masuk Islam keluar daripada Islam. Dan ketika mereka keluar daripada Islam, yang tadinya tergolong sahabat Nabi, mereka keluar daripada Islam, mereka kembali menyerang Islam. Salah seorang, saya lupa namanya Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang gagah masuk Islam dari keturunan Yahudi, masuk Islam dan dianggap sebagai seorang sahabat karena hidup di zaman Nabi. Ketika Nabi berada di Madinah, apa yang terjadi ketika dia keluar daripada Islam? Dia kemudian berbalik menyerang Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa orang murtad itu boleh diperangi? Diperangi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sekarang jangan. Lukman Sardi habis mempermainkan menjadi aktor sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dia aktorkan adalah film seorang tokoh Muhammadiyah, nama dia Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keluar daripada film tersebut, selesai dia main film tersebut, dia keluar daripada Islam, murtad langsung. Apa yang terjadi? Ketika dia murtad daripada itu, kemudian sebagian dia pernah melakukan penjelekan terhadap agama Islam. Termasuk Luqmanul Hakim, Luqman Saifuddin, kalau saya tak salah itu. Keluar daripada Islam, dia jelek-jelekkan Islam. Ada seorang wanita mengaku bisa mengerti baca Quran, bahkan sudah mendalami Al-Quran. Satu ketika dia keluar daripada Islam. Apa kata dia? Dia serang Islam kembali. Ketika dia diminta untuk berpidato, dia sampaikan, dia serang. Wah, ternyata Islam itu penipu. Muhammad itu buta, orang buta kok dijadikan panutan, kata dia. Al-Quran itu tidak jelas, porno betul, kata dia. Wah, diserang kita. Itu alasan kenapa orang murtad itu boleh dibunuh. Yang pertama. Yang kedua, membunuh orang yang tadi Bapak Ibu yang membunuh kita. Artinya ketika kita mempertahankan harga diri kita, itu boleh Bapak Ibu. Boleh. Dalam perang sama. Yang ketiga dalam perang. Nah, itu boleh kita membunuh. Tapi di luar itu kita tak boleh bunuh, Pak. Di luar itu kita tak boleh bunuh. Apalagi dengan sengaja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini pembunuhan itu ada dua macam. Pembunuhan secara fisik yang jelas. Membunuh dengan cara pakai pedang, pakai tembakan dan lain sebagainya. Ada yang kedua Bapak Ibu. Ini yang paling berbahaya. Yang kedua ini namanya pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ini lebih berbahaya daripada membunuh langsung. Kalau dibunuh langsung mati selesai, Pak. Selesai. Paling masuk penjara. Tapi kalau pembunuhan karakter, dibuatnya malu orang tersebut. Pada akhirnya, aku kan tak membunuh, dia bunuh diri sendiri. Iya, penyebab dia bunuh diri itu apa? Ada penyebabnya, ada. Dibuli, dicaci, dimaki, dikucilkan. Habis, Pak. Naik ke atas gunung, lompat dia ke bawah, bunuh diri dia. Itu kan tak salah aku. Salah dia kenapa dia jelek. Itu masalah tuh, Pak. Ini pembunuhan karakter, Pak. Kita ambil contoh yang paling sederhana Bapak Ibu. Ini kasus nyata. Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda datang ke rumah Bapak Ibu. Dia habis pinjam online, pinjaman online. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia tak mampu mengembalikan pinjaman online tadi, salah memang. Yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Yang menjadi masalah bukan itu. Ketika dia tak sanggup mengembalikan, tidak tahu dari mana data dia dapat. Wallahu alam. Apakah itu ada orang-orang tertentu yang memang sengaja mencari data dia, disebarkan data dia, dibuat orang lain itu tidak percaya terhadap dia,
disebarlah video-video dia, disebar foto dia tidak pakai baju sedang berhubungan badan dengan wanita. Itu videonya memang editan, tapi Bapak Ibu itu pembunuhan karakter. Hanya tak bisa membayar pihak-pihak tertentu, maka Bapak Ibu hati-hati, yang pinjam online ini hati-hati betul. Itu kemudian data itu dibocorkan kemudian di-share di mana? Di-share di WhatsApp, di-share di Facebook, di-share di media sosial, di mana-mana di-share. Pemuda ini tidak mau bayar hutang. Itu sampai Pak ke HP kita. Orang-orang yang tak kenal pun sampai. Dilihat kontak-kontak dia. Ini apa namanya? Hacker ya, yang main tuh hacker-hacker. Di lain. Masalahnya adalah foto yang disebarkan itu meskipun pada hakikatnya tidak benar. Dia tidak pakai baju. Kemudian apalagi perempuan, dibuatnya mohon maaf tanpa busana. Pokoknya dibuatnya sedemikian jeleknya. Akhirnya apa? Mental kita kena apa? Mental kena. Akhirnya apa kata laki-laki tersebut? Selama 2 bulan dia tak bisa keluar, tak berani keluar dari rumah. Setiap keluar rumah ada orang yang orang tak mau lagi berkawan. Hanya karena apa? Karena kasus tadi dibuat. Itu namanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada sesuatu yang masuk ke HP kita terkait orang lain, tolong itu jangan cepat-cepat diterima. Kalau bisa langsung dihapus saja. Tak perlu kita yang nyebarkan. Kalau kita yang nyebarkan, kita nambah dosa itu namanya. Udah kita tidak tahu, kemudian kita ikut sebarkan, kita nambah dosa. Ini masalahnya Bapak Ibu. Nah sekarang ada pembunuhan karakter yang paling mudah. Yang paling nampak sekarang ini begini Bapak Ibu. Maka saya katakan Bapak Ibu, dalam beberapa pertemuan itu saya sampaikan, hari ini terlalu mudah bagi orang melakukan pembunuhan karakter. Terlalu mudah untuk melakukan pembunuhan karakter. Kita ambil contoh. Ada seorang pemuda misalkan tak suka dengan dengan imam masjid misalkan. Dijelek-jelekkannya imam masjid tadi, bukan hanya sekedar itu, diisukanlah apa ABC. Misalkan imam masjid ini sedang berdiri dengan seorang perempuan misal. Padahal dalam konteks perempuan itu mungkin bertanya kepada imam masjid tadi. Difoto. Ini karena tak suka kan ini, difoto, disebarkan. Ini sudah berzina kata dia. Berzina. Bapak Ibu tahu siapa yang saya sebutkan tadi? Karakter ini pernah terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan oleh Abu Ubaid bin Salul. Siapa dia Bapak Ibu? Siti Aisyah. Turun surat An-Nur ayat 1-9. Itu yang difitnah siapa? Pembunuhan karakter siapa? Istri Nabi. Nabi ketika itu tak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Umar bin Khattab? Perintahkan aku bunuh. Abu Ubaid bin Salul itu kita potong kepalanya sekarang. Apa jawaban Nabi? Kau mau orang-orang lain melihat bahwa Nabi membunuh sahabat dia sendiri? Begitu munafiknya dia, Abu Ubaid bin Salul tadi, masih dikatakan oleh Nabi sahabat. Dan kejadian itu hari ini kita temukan Bapak Ibu. Kaum munafik itu banyak Bapak Ibu, banyak. Bahkan kadang-kadang dari teman kita Pak, bekawat lama tiba-tiba mohon maaf, bekawat lama tiba-tiba awak pun yang dimakan dia. Nah, ini masalah nih Bapak Ibu. Di-share lah video tadi. Padahal Pak Imam tadi cuma berdiskusi. Ibu tuh mungkin bertanya, di foto. Imam berselingkuh karena kebencian. Karena kebencian. Atau ada karena yang lain, ada. Mungkin karena urusan-urusan dunia, karena urusan politik, karena urusan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lebih berbahaya Bapak Ibu. Kita ambil contoh yang lain. Seorang anggota dewan bunuh diri gara-gara difitnah berselingkuh, kemudian rumah tangganya hancur, kemudian terjerat kasus, dibuatlah skandal, dibuatlah kasus-kasus karena kebencian tadi. Akhirnya pun terjadi stres Pak. Stresnya Pak gila. Anggota dewan Pak, bayangkan berat Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang dibully, tidak mau masuk sekolah lagi. Apa jawabannya? Aku dibully terus di sana. Pembunuhan karakter itu jauh lebih berbahaya. Kalau bunuh begitu di tempat mati, selesai urusan Pak. Tapi kalau pembunuhan karakter itu ketika dibunuh itu tidak langsung mati. Artinya apa? Membunuh secara perlahan. Itu lebih berat Pak. Bahkan ketika dibawa ke seorang psikolog, apa jawaban psikolog tuh? Paling tidak anak ini harus
dilakukan terapi psikologi. Coba bayangkan tuh, terapi psikologi, sebulan tak mempan, 2 bulan tak mempan, 3 bulan stres, anaknya bunuh diri dia. Ini kasus-kasus nih. Beberapa bulan yang lalu ada seorang mahasiswa karena tekanan batin di sekolah dia diejek, di rumah dia tidak disukai oleh orang tua dia. Ini dalam tulisan surat dia, lompat dari lantai 10 kalau tak salah, lompat dari lantai 10 kemudian mati, tinggal. Dalam tulisannya ya Pak ya, dalam suratnya yang dia tinggalkan. Terlalu banyak beban hidup yang kuterima, katanya. Orang-orang sekelilingku pun tak pernah mau perhatian terhadap diriku. Tidak ada lagi gunanya aku hidup, katanya. Mati, lompat. Makanya jangan salah Pak, masalah bully itu berbahaya. Bully itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Nah, itu pembunuhan. Nah, pembunuhan karakter seperti ini Bapak Ibu jauh lebih berbahaya ketimbang dibunuh secara langsung. Dan itu lebih menyakitkan Bapak Ibu. Dan itu yang diancam oleh Allah. Itu juga diancam oleh Allah. Maka jangan pernah, kita tak boleh. Maka ini alasan Allah kenapa wala tanabazu bil alqab. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Ini alasan Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil nama kawan-kawan kalian dengan panggilan yang enggak benar. Itu alasannya. Karena itu masuk dalam kategori bully. Nama sebaik-baiknya Luqmanul Hakim. Kem. Mana Kem? Itu masih mending Pak. Masih mending. Namanya Muhammad Ridwan. Ucup, kuncup nih. Lain arti Pak. Baik, kembali kepada poin kita tadi. Kata Allah, boleh kita membunuh tapi pada yang dibenarkan. Illa bil haq. Illa bil haq itu artinya adalah pada sesuatu yang dibenarkan. Kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi menjelaskan pada ayat tersebut, kata Imam Syamsuddin dalam kitabnya Al-Kabair tadi, kata Imam Syamsuddin itu ada poin-poin tertentu dan ada syarat-syarat tertentu untuk boleh membunuh. Makanya Bapak Ibu, ketika hukum kisos terjadi di Jeddah, ada namanya Masjid Kisos. Di Jeddah namanya masjid, sekarang tak berlaku lagi Pak. Dulu aja yang berlaku, sekarang tak berlaku. 2010 masih berlaku. Di Masjid Kisos itu Bapak Ibu setiap hari Jumat kita akan melihat darah mengalir. Nah, yang kasusnya pembunuhan maka dibunuh. Tapi sebelum dibunuh Bapak Ibu dia ditanya dulu. Ini tidak semena-mena main bunuh begitu saja. Kalau sudah benar-benar banyak yang dilakukan pembunuhannya dan sengaja, tidak motifnya betul-betul ini, maka baru dibunuh. Baru dia dibunuh. Sama pemotongan tangan juga begitu dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Allah. Saya kira itu saja, kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.